Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, rekan tim pro yang kami sayangi, serta para hadirin yang kami cintai. Kami selaku tim kontra dengan saya Muhammad Rijal Firdaus selaku pembicara pertama, rekan saya Aufiatul Aziza Salsabila selaku pembicara kedua, dan Kalo Nur Fauzi selaku pembicara ketiga. Dan kami perwakilan dari Mandua Kota Kediri. Langkah pasti menuju prestasi. Dan kami generasi milenial. Tegakkan hukum, junjung tinggi moralitas. Waktu yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat terkait dengan mosi yang kita perdebatkan kali ini, efisiensi penerapan Undang-Undang KPK. Ada beberapa stakeholder yang perlu saya sampaikan terkait dengan Undang-Undang KPK sendiri yang dimaksud. Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh PLT Menkumham Cahyokumolo, dan undang-undang ini ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 197, dan penjelasannya ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6409, dan undang-undang ini telah dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya undang-undang ini muncul karena kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Adapun dilansir dari KBBI, pengertian efisiensi sendiri merupakan ketepatan, kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat, serta tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Tentu kami selaku tim kontra menyatakan tidak setuju akan mosi kali ini atau menyatakan bahwa Undang-Undang KPK yang dimaksud kurang efisien. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan pasal 12 B ayat 1, penyadapan yang dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Namun, menurut Alex Mawarta, anggota Komisioner KPK tahun 2019 sampai tahun 2023, menyatakan bahwasanya keberadaan Dewan Pengawas ini atau prosedur mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas dirasakan ribet karena ini menyebabkan double work dalam efisiensi kerja KPK. Kemudian dalam pasal 37B yang membahas tentang tugas Dewan Pengawas juga itu dirasakan mengurangi efisiensi kerja KPK. Dalam tatanan negara, sebagai lembaga independen, KPK sebelumnya sudah memiliki Dewan Pengawas sendiri, yakni rakyat dan perwakilannya yang berada di DPR. Karena itu ciri lembaga independen seperti KPK ini pengawasannya langsung oleh rakyat secara sosial politik, dan DPR juga masih mengawasi tapi tidak secara intervensi kasus. Jadi dia bisa ada kontrol administratif, anggaran, dan sebagainya. Dan menurut Rafli Harun, pakar hukum tata negara, menurut dia tidak sepatutnya dibentuk Dewan Pengawas karena sebab KPK sudah dikontrol dengan mekanisme pengadilan. Tentu adanya Dewan Pengawas ini menambah tidak keefisienan dalam pelaksanaan tugas KPK. Oleh karena itu kami selaku tim kontra menyatakan bahwasanya mosi ini kurang efektif atau Undang-Undang KPK dirasakan kurang efektif. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat, rekan tim pro yang kami sayangi, dan timekeeper yang kami cintai. Saya selaku pembicara kedua dari tim kontra akan menyampaikan data dan fakta yang akan memperkuat argumen kami. Seperti apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami yang menyatakan bahwasanya kami sangat tidak setuju dengan adanya mosi pada perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir yang budiman, ketidaksetujuan kami terhadap mosi ini tentunya berlandaskan dengan data dan fakta yang akurat dan terpercaya adanya. Masuk kepada data yang akan saya sampaikan untuk memperkuat argumen kami adalah yang pertama, dilansir dari detiknews.com yang diunggah pada 17 September tahun 2019 pukul 13.36 waktu Indonesia Barat, terdapat 2 poin penting yang kami dapatkan. Yang pertama adalah revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, koalisi masyarakat, akademisi, dan juga KPK itu sendiri. Alasan yang mendasari hal ini adalah dikarenakan dengan penetapan RUU KPK dinilai dapat melemahkan lembaga dan juga mematikan lembaga anti korupsi, yakni KPK. Kemudian poin yang kedua adalah pada saat rapat paripurna menetapkan RUU KPK yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah hanya dihadiri oleh 80 orang anggota DPR dari total keseluruhan sebanyak 560 anggota DPR, dan pada saat pelaksanaan rapat Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa saya terdapat 289 anggota DPR yang hadir dan juga menyatakan sah. Dewan Juri yang terhormat, dari sini terlihat bahwasanya terjadi manipulasi dan juga permainan dalam penetapan revisi undang-undang tentang KPK itu sendiri. Kemudian data yang memperkuat adalah dilansir dari kompas.com yang dinyatakan oleh Kepala KPK atau Ketua KPK
bahwasanya KPK tidak dilibatkan sama sekali dan juga tidak diberikan ruang dalam penetapan RUU KPK ini. Bahkan KPK telah meminta akses kepada DPR RI. Yang kedua adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, dan yang ketiga adalah Insinyur Jokowi selaku Presiden, namun tidak diberikan respon dan tanggapan sama sekali. Kemudian hal lain adalah DPR hanya memerlukan waktu 12 hari dalam pembahasan RUU KPK, dan juga Presiden memerlukan waktu sebanyak 6 hari dari estimasi waktu sebanyak 60 hari untuk menyetujui RUU KPK ini. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir yang budiman, dari sini terlihat bahwasanya pemerintah terkesan tergesa-gesa dalam penetapan RUU, sehingga hasilnya juga kurang maksimal dan kurang bisa diterima oleh lembaga yang berkaitan dan juga masyarakat umumnya. Kemudian data yang memperkuat argumen kami adalah sebagai bukti bahwasanya penetapan RUU KPK dinilai tidak efektif adalah dilansir dari web resmi KPK, yakni kpk.go.id, yang dinyatakan bahwasanya terdapat pasal-pasal yang berindikasi dan beresiko tinggi untuk melemahkan lembaga KPK atau lembaga anti korupsi itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan susunan kedudukan KPK yang masuk kepada rumpun eksekutif, sehingga anggotanya adalah ASN atau aparatur sipil negara, di mana berindikasi terhadap pelemahan independensi KPK itu sendiri, yakni dapat terjadi mutasi atau pergeseran pegawai ketika melaksanakan tugasnya. Dewan Juri yang terhormat, mari kita pikirkan bersama, ketika seorang pegawai KPK sedang mengusut suatu tugas dan diadakan suatu pergeseran jabatan ataupun pegawai, pasti kasus yang diusutnya akan terbengkalai dan tidak akan selesai, dan juga malah menambah kasus baru. Kemudian yang kedua adalah pelepasan peran pimpinan KPK sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi, dan juga penghapusan penasihat KPK dan digantikan oleh Dewan Pengawas KPK, yang mana dalam rekrutmennya lebih sulit kepada pimpinan KPK, tetapi dalam kode etiknya Dewan Pengawas KPK lebih diberi ruang dan kelonggaran. Hal ini sungguh naif dan tidak dapat diterima dengan akal sehat Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yakni pada saat akan melaksanakan pengusutan suatu kasus, KPK harus meminta izin kepada Dewan Pengawas KPK dengan waktu 1 kali 24 jam, dengan waktu penyadapan kasus selama 66 bulan, dengan waktu maksimal selama 1 tahun. Dewan Juri yang terhormat, dalam mengusut suatu kasus pasti diperlukan waktu yang tepat untuk dapat melaksanakan pengusutan tersebut. Apabila kita ditekan dengan jangka waktu yang sangat pendek, apakah mungkin pengusutan ini dapat berlangsung dengan maksimal? Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir yang budiman, sungguh benar yang dikatakan oleh Najwa Shihab dalam siaran TV-nya, bahwasanya saat ini korupsi menjadi kejahatan yang ringan dan anti korupsi menjadi reformasi sebagai bentuk bahwasanya kita kembali ke zaman gelap lagi. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra menyatakan sangat tidak setuju dengan adanya mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih disampaikan Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir yang kami sayangi, dan juga moderator yang kami cintai. Saya selaku pembicara ketiga dari pihak kontra sangat tidak setuju dengan adanya mosi pada perdebatan kali ini. Izinkanlah saya untuk merekonstruksi pendapat dan juga argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua dari tim kami. Yang mana sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami, bahwa dalam penetapan revisi Undang-Undang KPK ini menimbulkan banyak sekali problema dalam masyarakat dan juga dinilai sangat tidak menguntungkan bagi lembaga KPK itu sendiri, karena dengan adanya revisi undang-undang ini maka sistem kerja dan juga kinerja KPK terasa terhambat oleh adanya peraturan ini. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami yang menyatakan bahwa terdapat banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam pengesahan revisi Undang-Undang KPK ini, yang mana pada rapat sidang DPR tersebut yang hanya dihadiri oleh 80 orang anggota DPR, namun pada pelaporannya ditulis dihadiri sekitar 200 sekian orang. Bukankah hal ini menunjukkan adanya indikasi manipulasi dan juga permainan politik bagi golongan-golongan tertentu saja? Dewan Juri yang terhormat, mari kita pikir kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam argumen yang akan saya sampaikan, yang mana sebagaimana data yang telah kami temukan dalam website resmi kpk.go.id yang menyatakan bahwa jubir KPK menyatakan ada sekurangnya 26 poin yang dinilai dapat mengurangi atau dapat menghambat efektivitas kerja KPK itu sendiri. Yang pertama adalah pasal 12B ayat 1 tentang sistem penyadapan KPK, yang mana jika KPK ingin menyadap suatu kasus korupsi atau menyadap orang-orang tertentu untuk kepentingan kasus korupsi, maka harus memiliki izin tertulis terhadap
Dewan Pengawasan KPK tersebut dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terlebih dahulu. Bukankah ketika kita hendak mengusut kasus korupsi kelas atas dengan politikus kelas atas itu memerlukan timing yang sangat tepat, dan jika timing itu tidak dapat maka kasus tersebut seakan-akan telah hilang begitu saja. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya adalah pasal 37B tentang tugas dan wewenang dari Dewan Pengawas KPK itu sendiri yang dinilai kurang efektif karena KPK sudah memiliki lembaga pengawas sendiri, yakni DPR dan juga rakyat. Selanjutnya ada pasal yang menyatakan bahwa KPK hanya diperbolehkan mengadakan basis di ibu kota saja. Bukankah wilayah hukum dan juga wilayah tanggung jawab KPK dalam pemberantasan korupsi adalah seluruh negara kesatuan Republik Indonesia? Lalu bagaimana jadinya jika KPK hanya diberi basis di ibu kota saja tanpa memperhatikan atau mementingkan basis penyelidikan korupsi di daerah-daerah tertentu? Bukankah tingkat kerawanan korupsi di Indonesia itu sama saja, Dewan Juri yang terhormat? Selanjutnya masuk ke dalam argumen yang akan saya sampaikan selanjutnya, yakni adalah pasal 46 ayat 2 UU KPK yang telah diubah sekarang menjadi semakin lemah. Karena apa? Karena dalam pasal tersebut dahulu KPK memiliki kewenangan yang luar biasa dan juga cara-cara yang luar biasa untuk mengusut kasus yang luar biasa pula, yakni korupsi. Namun Dewan Juri yang terhormat, setelah adanya revisi Undang-Undang KPK tersebut, pasal tersebut semakin lemah dan kewenangan-kewenangan luar biasa tersebut semakin dibatasi dan bahkan dihilangkan dalam pengusutan kasus korupsi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir yang kami sayangi, tidak akan berguna suatu perdebatan tanpa hadirnya sebuah solusi. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra akan menawarkan beberapa macam solusi yang dapat mencerahkan perdebatan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mari kita ajukan banding secara terbuka. Agar apa? Agar rakyat dan juga pemerhati hukum dan juga instansi-instansi terkait dapat melihat, dapat mengamati dan dapat memperhatikan dan memprediksi bagaimana arah atau tujuan utama dari undang-undang KPK yang baru ini. Dan setelah banding itu kita laksanakan, mari kita ajukan ke judicial review. Karena apa? Karena undang-undang yang telah disahkan ini perlu judicial review untuk mengauditnya, untuk mengevaluasinya, untuk membandingkannya, dan untuk mencari titik temu dari perdebatan-perdebatan yang telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait di Indonesia pada kurun tempo waktu akhir-akhir ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat, rekan tim pro yang kami sayangi, dan timekeeper yang kami cintai. Dari perjalanan perdebatan kali ini, tim kami tetap kokoh pada posisi kontra, yakni bahwa tim kami tidak setuju dengan adanya mosi pada perdebatan kali ini. Hal yang membuat kami tetap teguh bahwasanya kami tidak setuju dengan adanya mosi pada perdebatan kali ini adalah dimulai dari pembicara pertama yang telah menyampaikan stakeholder terkait dengan RUU KPK. Yang kedua tentang efisiensi yang didukung dengan sebuah argumen. Kemudian ditambah dengan pembicara kedua kami yang telah menyampaikan data dan fakta yang faktual dan terpercaya adanya terkait dengan mosi pada perdebatan kali ini. Hal ini juga didukung oleh pembicara ketiga dari tim kami yang telah merekonstruksi ulang jalannya perdebatan kali ini dan juga ditambah dengan solusi yang dinilai tepat dan solutif. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap teguh pada posisi kontra, yakni bahwasanya kami sangat tidak setuju dengan adanya mosi pada perdebatan kali ini. Di dalam kami berdebat, di luar kami bersahabat. Salam hukum. Sekian dan terima kasih.